Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu mengejar mimpi bersama dengan seorang influencer yaitu Andrea Mutiara. Hey, come back. Ini Andrea kegiatan sehari-harinya apa sih? Sehari-hari di Jakarta. Boleh? Kalau di Jakarta ya aku beberapa ngerjain campaign brand untuk postnya di Instagram, terus aku live itu, terus aku beberapa ikut casting dan lain sebagainya. Selebihnya ya fleksibel lah pekerjaannya sih Kak. Iya. Itu pernah kewalahan gak sih Andrea? Pernah sih Kak, waktu aku syuting video klip, terus besoknya aku harus flight ke Bali. Syuting lagi? Iya, kerja. Itu gimana cara Andrea untuk tetap fit? Moodnya kan harus dijaga banget Iya, tuh. mood harus dijaga. Nah gimana tuh? Ya kalau aku sih misalkan udah tahu nih jadwal aku ini, jadi kayak memang beberapa hari sebelumnya itu ya udah puas-puasin aja dulu main sama teman-teman. Oh, gitu. Habis itu baru ya udah kerja gitu. Cara nge-charge-nya dengan main itu Iya, tadi. main sama gitu teman-teman. ya. Seru-seruan. Iya. Pernah sempet bosan gak sih ngeliat kamera? Pernah. Aku tuh sebenarnya kadang malu Kak depan kamera. Oh iya? Iya, aku tuh orangnya malu depan kamera. Kenapa? Gak tahu. Makanya kadang kalau misalkan teman-teman aku foto bareng, kayak aku tuh cukup 1-2 ya udah cukup. Karena kayak aku tuh udah mati gaya anaknya. Seorang model nih ya. Mati gaya Mati juga gaya. ternyata. Bingung gitu. Iya. Oh, oke. Akhirnya kamu pemalu ini berarti ya basicnya. Iya. Sikapnya. Terus memutuskan untuk berani tampil di depan kamera itu gimana ceritanya? Sebenarnya aku tampil depan kamera tuh dari kecil banget karena dibimbing sama mamaku. Dulu ikut sanggar, terus Ikut ikut-ikut sanggar. lomba dance, modeling dan lain sebagainya dulu. Akhirnya abis itu aku fokus sekolah karena mungkin udah ada bibit dari kecil. Ya udah akhirnya dikembangin sendiri. Karena kan kalau dunia influencer tuh kan nggak selalu di depan kamera tuh ada orang Kak. Iya benar. Kan? Kita sendiri aja Iya, udah gitu udah ya. kayak, ya udah ditontonin sama orang kan juga di dunia maya nggak langsung gitu. Ya udah namanya juga kalau misalnya lagi kerja ya malunya ditutupin aja dulu. Itu awal pertama kali ada pengalaman nggak? Pengalaman pertama Andrea syuting gitu yang kayak masih nervous mungkin gitu. Ada Itu gimana? Kak, Boleh ceritain pasti. nggak? Kalau misalkan aku pertama kali itu ya itu Kak ikut-ikut casting gitu kan. Sebenarnya kan cuma yang ngeliat kita cuma kadang 1 atau 2 orang yang direct sama yang kameramennya. Ya setiap orang pasti ada gugup lah di pertama-tama, pasti. tapi lama-kelamaan enggak lagi karena udah terbiasa. Oke, jadi dilatih sendiri gitu ya. Iya. Oke, itu ada yang untuk kayak syuting gitu, acting, ada yang ngajarin Andrea nggak? Ada mentor mungkin? Enggak, kalau aku untuk belajar acting itu biasa aku suka nonton film. Oh, basicnya dari situ dulu Iya, ya. series. Tapi kalau misalnya kita udah langsung syuting, itu bisa ada coachnya yang ngajarin. Oh gitu. Jadi di sana Iya. mulai belajar gitu Iya, ya. ada Oke. coachnya. Ini pertama kali Andrea suka buat konten kan ya dulu ya? Aku dulu iya suka bikin konten yang viral itu Kak. Oh, iya, Jadi yang- kayak aku mikir oh ini viral dan aku harus cari karakter aku biar dikenal orang tuh apa. Itu gitu. jadinya? Iya. Pacar Pacar online online sejuta sejuta umat. umat. Itu pasti banyak yang ini juga nih pasti nih. Pro kontra juga pasti nih kan? Iya banyak. Karena kan orang pasti yang cewek-cewek lah mikirnya kayak kok cringe banget, gitu-gitu, pasti. freak dan lain sebagainya. Cuma yang mau gimana kan, nggak setiap orang tuh menyukai Suka. apa yang kita lakuin gitu. Jadi pernah nggak sih terpuruk karena hal tersebut? Pernah banget. Gimana Andrea waktu itu? Ya kalau misalnya kita balik lagi sih, nggak semua orang untuk menyukai apa yang kita lakuin gitu kan. Tapi kadang aku juga ngoreksi diri aku, apa sih kurangnya aku, salahnya aku tuh apa gitu kan. Tapi ya balik lagi, semua yang diciptain sama Tuhan nggak ada yang sempurna gitu kan. Kalau misalkan kita untuk ngasih yang terbaik ke orang yang belum tentu kita bisa lakuin kan belum tentu. Benar sih. Belum tentu Jadi bisa. lebih baik ke diri sendiri aja gitu ya. Iya. Yang penting aku lakuin yang terbaik untuk apa pekerjaan aku, nggak melenceng, ya itu udah cukup buat aku gitu. Itu dari keluarga gimana Andrea?
Karena kalau biasanya ada head comment gitu yang sakit hati itu bukan kita sendiri kan. Iya. Biasanya ada keluarga yang lain, teman-teman juga, itu gimana? Kalau untuk keluarga sendiri, kadang aku kasih tahu ini cuma di dunia maya, ini juga cuma orang-orang komen biasa. Ntar juga beberapa lama orang nggak bakal kayak gitu-gitu lagi. Kalau misalnya kita juga untuk menghempaskan satu persatu orang itu Susah juga ya. susah juga kan, nggak bisa. Jadi doing aja lah. Terus buktikan aja ya sama Iya. karya-karyanya gitu. Lagian juga ya nggak rugi juga sih sebenarnya. Nggak merugikan kamu ya. Karena kan masih banyak juga orang yang nge-support kita gitu. Banyak juga orang-orang yang berpikiran kayak ya sudahlah, Iya, ya namanya ya manusia udahlah. gitu kan. Tapi biasa susah aja. kan untuk bodo amat sama hal-hal Iya, kayak benar. gitu. Cuma tergantung diri sendiri aja, mau nanggepin ya nanggepin, kalau enggak ya enggak, biar tenang aja hidup. Iya. Itu kamu bacain semua nggak sih biasanya komen-komen kayak gitu? Biasa aku baca, kadang kalau Oh, misalnya tetap kalau dibaca? gabut aku baca. Itu kan jadi nge-support diri juga Iya, Kak, benar. supaya kita nggak selalu kayak oh gue tuh apapun ngelakuin tuh benar dan lain sebagainya. Kadang kalau misalkan kita tuh punya banyak fans atau kita tuh punya banyak orang yang suka sama kita, kadang kita tuh bisa ngelakuin kejahatan sendiri loh Kak. Contohnya misalkan ada orang yang head comment sama kita, terus Iya. kita post di story, otomatis kan fans-fans kita menyerang orang Benar, tersebut kan. heeh. Nah itu kan sebenarnya jadi satu dosa dan kejahatan Iya, kita benar juga sih, kan. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Makanya aku kadang baca-baca sendiri kayak enggak deh, gue nggak boleh kayak gini. Iya. Harusnya Kita gini. nggak suka diperlakuin gitu, jangan sampai kita Iya, memperlakukan jangan kayak kita, gitu. iya, karena kan doa orang nggak ada yang tahu ya. Kita nggak pernah tahu nih doa yang mana yang dikabulkan nih. Bener banget. Itu tapi sempat nggak mereka kayak terpuruk berhari-hari kayak nunda pekerjaan dulu, mungkin benar-benar down gara-gara head comment tersebut? Kalau down pernah, tapi aku nggak pernah menunda pekerjaan. Mhm. Karena menurut aku pekerjaan itu nggak datang 2 kali gitu kan. Karena cuma perkara mood kita aja kita nunda Iya. pekerjaan, menurut aku itu nggak baik aja. Nggak profesional ya. Iya, Oke. Itu kan karena di dunia ini moodnya harus selalu terjaga, betul. harus selalu kayak oh ya lihatnya harus fun Iya, gitu kan, iya. karena memang itu yang dibutuhkan ya. Iya, iya, Emang betul. seperti itulah seharusnya. Tapi pernah gak sih kesulitan untuk membangun mood tersebut, Andrea? Kalau aku sendiri, alhamdulillah sejauh ini nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah, karena emang sih aku tuh mood swing. Tapi kalau ketika aku udah kerja on set, ya udah mood aku harus bagus, mau kayak gimana pun. Profesionalnya udah terlatih sejak dini tadi ya. Iya, udah dari kecil ya dilatih mamaku. Terima kasih banyak Mama ya. Makasih. Oke, kita jeda sebentar ya Andrea, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.